bertubi-tubi ujian yang udah Allah kasih membuat aku belajar untuk tidak cepat menghakimi kehidupan orang lain, suatu posisi hidup di orang lain, karena belum tentu sebenarnya kita bisa melewati hal tersebut gitu. Jadi ya setiap orang punya jalur hidupnya masing-masing, dan setiap orang itu punya kesempatan untuk menjadi lebih baik dari dirinya kemarin, bukan lebih baik dari orang lain. Kayak seperti yang Kak bilang tadi, cobaan yang cukup berat Ramadan menjalankan seperti ini. Anak-anak, kembalinya anak-anak menjadi obat nggak sih Kak? Sangat. Terus terang apa yang kalau soal anak-anak jadi banyak deh. Terus terang dengan hadirnya anak-anak membuat aku jauh lebih tenang, jauh lebih damai, jauh lebih menerima akan gitu sih. Ini memanfaatkan momen liburan anak-anak juga ya? Iya benar. Kayaknya tadi ngomong karena ingat anak gitu, apakah ini juga salah satu refleksinya Kak Ina mengingat anak-anak akhirnya memposting video pernikahan Naufan yang baru banget semalam Kak Ina posting? Iya, entah gimana ya, aku merasa ketika aku bersama anak-anak, baterai kasih sayang aku tuh baterai curahan kasih sayang aku ke anak aku tuh udah penuh, dan itu yang membuat aku jadi lebih tenang dan jadi lebih jernih dalam berpikir gitu. Jadi dan lebih lapang ya, lebih ikhlas menjalani hidup gitu ya, menyampaikan sesuatu juga jauh lebih tulus gitu. Jadi nggak lagi terbebani oleh pikiran-pikiran dan rasa gelisah gitu ya, karena ibu mana sih yang jauh dari anak yang nggak gelisah gitu. Berarti permintaan maaf tersebut dikhususkan untuk siapa itu? Iya, dikhususkan. Iya. Dikhususkan ya untuk, terutama untuk anak-anak satu, karena aku merasa walaupun balik lagi orang tua itu adalah sosok manusia yang pasti punya celah ya, tapi kan tetap aja di satu sisi aku tetap merasa kayak, ya Allah, aku masih belum menjadi ibu yang baik, ibu yang cukup baik buat mereka. Tapi ya maha baiknya Allah adalah Allah masih memberikan kesempatan, dan pastinya juga menyampaikan permintaan maaf juga untuk pihak-pihak yang merasa aku sakiti hatinya mungkin. Pastinya juga buat orang tua, juga buat ibu aku wabil khusus. Mungkin aku sebagai anak belum cukup berbakti, belum cukup bisa membahagiakan, malah seringnya mengecewakan. Mudah-mudahan dengan segala ujian ini bisa menjadi aspal terang bagi dosa-dosa aku. Insya Allah mudah-mudahan menjadi amal jariah juga. Terakhir Kak Ina, ini hanya meluruskan postingannya Kak Ina gitu ya, mengenai ingin selalu bertemu meminta maaf langsung gitu Kak Ina. Cuman sebelah malah memilih untuk menjadi artis. Mungkin Kak Ina masih menutupkah pintu itu atau membuka pintu untuk bertemu artis? Astagfirullahaladzim. Sebenarnya jalan hidup orang, mau dia menjadi artis, mau dia menjadi apapun itulah ya, itu kan sudah ditentukan oleh Allah ya, itu dari qadarullah. Jadi kita nggak bisa mengontrol jalan hidup orang gitu. Jadi untuk hal itu sih aku serahin semuanya ke Allah. Tapi kalau untuk menyampaikan permintaan maaf, aku konsisten sedari awal, bukan dari saat proses mediasi kami sebelum ini viral masih berjalan antara keluarga. Aku tetap pada keinginanku sedari awal, ingin bertemu secara langsung, ingin menyampaikan permintaan maaf secara langsung, karena yang diajarkan Islam kepada aku seperti itu, menyampaikan permintaan maaf itu sah apabila disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan. Sudah mencoba Mbak Ina atau membuka? Sudah mencoba melalui layar mungkin atau ketemu? Aku selalu mencoba, terutama lewat insan juga, aku menyampaikan bahwa aku ingin bertemu secara langsung. Qadarullah sampai saat ini belum ada kesempatan. Ya, doanya juga mudah-mudahan ada kesempatan lah untuk bisa bertemu dengan beliau secara langsung. Nah, mungkin terakhir adalah kan dirimu sudah
sudah kembali menerima job endorse segala macam. Namun kemarin pun sempat ramai ketika kamu pertama kali the first time untuk menerima endorse, banyak haters yang mulai terus ingin kamu sendiri gimana, sampai impactnya juga sampai ke brand tersebut gimana? Sebenarnya kan memang aku kenal ownernya juga, kenal temen, dan dari tahun-tahun kan memang juga udah sering endorse gitu. Jadi aku juga udah komit sama dia mau bantuin usaha dia juga. Jadi bukan karena ada tujuan tertentu gitu ya. Jadi memang murni pengen bantu dia karena memang sudah komitmen dari awal dulu gitu ya. Jadi ya kalau misalkan orang menganggap mau apa gitu dengan tujuan apa ada sih. Nah, terakhir dari saya ya. Dari saya. Di tengah semua ini kamu merasakan masih banyak cinta dan sayang untuk kamu yang support kamu segala macam, masih merasa ada hal itu nggak sih, atau kamu merasa udah hopeless banget untuk melihat, atau ya udah banyak yang sayang kok? Menurut aku kita mau dipuji ataupun dicaci, dua-duanya itu adalah ujian dari Allah sih. Ketika kita dipuji itu ujiannya adalah supaya hati kita nggak menjadi merasa di atas gitu ya, merasa lebih baik dari yang lain. Ketika kita dicaci, ya itu dijadikan pelajaran bahwa ya kita ini memang nggak sempurna. Barangkali dengan pujian yang terus-menerus tanpa cacian, aku bisa menjadi sosok yang seperti Firaun, nauzubillah min dzalik, ya kan? Jadi ya apapun itu ujian yang Allah berikan, aku insya Allah terima dengan ikhlas ya, karena ya kita cuma hamba. Emang kita bisa request ujian hidup yang kita terima seperti apa. Kita jangan playing God lah, jangan bermain jadi Tuhan. Jadi cukup banyak pelajaran yang aku terima sih di sepanjang tahun lalu dan tahun ini untuk tidak cepat menghakimi hidup orang. Oke. Semangat Rina.